semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun dan masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oke, pada video kali ini kita akan mengulas kembali materi tentang sistem koordinat ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik acuan, dan juga membahas tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali materi-materi tersebut. Oke, nah sekarang kita mulai dari menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, sekarang di sini kita lihat ada koordinat kartesius ya. Sedikit kita ulas tentang koordinat kartesius. Nah, jadi koordinat kartesius itu terdiri dari dua sumbu ya. Nah, untuk yang tegak lurus ini adalah sumbu Y ya. Kemudian yang garis mendatar ini merupakan sumbu X. Nah, kemudian pada sumbu Y ya, pada sumbu Y yang ke bawah, nah ya, pada sumbu yang ke bawah ini merupakan bilangan negatif. Nah, jadi -1, -2, -3 sampai seterusnya. Kemudian untuk sumbu X yang sebelah kiri ini juga merupakan bilangan negatif. Jadi ada -1, -2, -3 seperti yang terlihat pada layar ya, sampai dengan seterusnya. Nah, pada sistem koordinat ya, koordinat kartesius ini memiliki 4 kuadran. Yang pertama untuk kanan atas ini merupakan kuadran 1, kiri atas kuadran 2, kiri bawah kuadran 3, sedangkan untuk kanan bawah itu adalah kuadran 4. Nah, sekarang kita mulai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita ganti poin dulu. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya titik ya di sini 1, di sini, kemudian di mana lagi ya? Sini juga boleh. Kemudian di sini. Oke, jadi kita punya 5 titik. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menentukan koordinat titik ya. Nah, kalau kemarin pada latihan sepertinya masih banyak yang miss ya. Kalau kita menentukan koordinat titik dalam koordinat kartesius itu dimulai dari koefisien X baru Y ya. Jadi kita lihat dulu pada sumbu X itu titiknya berada pada angka berapa, kemudian baru ke titik ke sumbu Y-nya. Nah, sekarang kalau misalkan titik A. Nah, titik A ini ya, koordinat titiknya ini adalah kita lihat dulu pada sumbu X-nya. Nah, ini berada pada angka 2. Nah, kemudian untuk Y-nya kita lihat pada sumbu Y. Sorry, ini gangguan. Nah, pada sumbu Y ternyata juga pada angka 2. Berarti titik koordinat A ini adalah 2,2 dengan X-nya nilainya 2, jadinya adalah 2. Sekarang kita lihat lagi yang B. Nah, sekarang kita lihat yang B. Titik koordinatnya kita lihat dulu dari sumbu X-nya. Nah, ternyata sumbu X-nya dilurus dengan angka -4. Nah, jika di atasnya sumbu Y-nya berada pada angka 5, berarti koordinat titik dari titik B ini adalah -4,5. Kemudian titik C. Nah, titik C ini kita lihat dulu pada sumbu X. Ternyata 5 ya. Kemudian pada sumbu Y ternyata berapa? 3. Berarti koordinat titik dari C ini adalah 5,3 dengan X-nya ini 5 dan Y-nya ini adalah 3. Nah, sekarang kita lanjut ke titik D. Koordinat titik D ini merupakan berapa X-nya? -4 ternyata. Kemudian Y-nya adalah -3. Berarti koordinat titik D ini adalah -4,-3. Nah, yang terakhir ini titik E. Nah, titik E ini kita lihat dari X-nya dulu. X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah -3. Berarti koordinat titiknya adalah 5,-3. Nah, atau bisa dilihat di sampingnya ini. Titik E-nya ini adalah 5,-3, titik D-nya -4,-3, titik C-nya ini adalah 5,3, titik B-nya -4,5 dan titik A-nya ini adalah 2,2. Nah, oke, sekarang kita lanjut
posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita harus menghitung satu kotaknya itu adalah satu satuan. Nah, kita mulai dari terhadap sumbu X dulu, baru terhadap sumbu Y. Berarti titik A ini kalau kita lihat ya, posisi titiknya adalah kita hitung 1, 2. Nah, berarti dia 2 satuan ke atas ya, arahnya ke atas kan dari sumbu X. Nah, berarti 2 satuan ke atas terhadap sumbu X dan 2 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Nah, atau bisa saya ulangin, titik A ini adalah 2 satuan ke atas terhadap sumbu X dan 2 satuan ke kanan terhadap sumbu Y ya. Kemudian titik B. Posisi titik B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia titik B ini adalah 5 satuan ke bawah terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini sumbu Y, nah dia kan sebelah kirinya, berarti dia 4 satuan ke kiri terhadap sumbu X. Atau bisa saya ulangi lagi, bahwa posisi titik B ini adalah 5 satuan ke bawah, 5 satuan ke atas terhadap sumbu X, kemudian 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Nah, kita lanjut lagi ke titik C. Nah, posisi titik C terhadap sumbu X dan sumbu Y, kita lihat di sini. Titik C ini kalau kita lihat ya, dari sumbu X nya ini adalah 1, 2, 3 ya kan, 1, 2, 3 dan arahnya ke atas. Berarti C ini adalah 3 satuan ke atas terhadap sumbu X dan 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 satuan ke kanan terhadap sumbu Y ya. Saya ulangin, jadi posisi titik C ini adalah 3 satuan ke atas terhadap sumbu X dan 5 satuan ke kanan terhadap sumbu C. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke titik D. Nah, titik D ini, titik D ini ya. Kita lihat di sini. Titik D dia berada pada, kita lihat terhadap sumbu X-nya dulu ya, 1, 2, 3. Berarti titik D ini 3 satuan ke bawah terhadap sumbu X ya, dan 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Oke, jadi posisi titik D ini adalah 3 satuan ke bawah terhadap sumbu X dan 4 satuan ke kiri terhadap sumbu Y. Kemudian titik E yang terakhir. Nah, bagaimana cara menyatakannya? Posisi titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik E itu berada 3 satuan ke bawah terhadap sumbu X dan 5 satuan ke kanan terhadap sumbu Y. Nah, misalkan nanti ada pertanyaan, ada soal disebutkan posisinya, kita disuruh meletakkan pada koordinat kartesius, tinggal kita hitung. Misalkan soalnya adalah titik F adalah 5 satuan ke bawah terhadap sumbu X. Nah, berarti kita hitung dari sumbu X nya 5 satuan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dari sumbu Y misalkan 3 satuan ke kiri misalkan atau ke kanan terhadap sumbu Y. Berarti kita hitung 3-nya, 1, 2, 3. Nah, berarti posisi titik F ini berada di sini. Oke, kita ganti poin dulu. 5 dan 3. Nah, ya kan? Berarti berada di sini titik F-nya ya. Udah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tentang memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita belajar posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita ganti line dulu. Ingat ya, dalam koordinat kartesius itu ada
dua garis ya, ada garis yang sejajar dan ada garis yang tegak lurus. Nah, misalkan saya punya garis A dan B ya, dan garis mana sini dengan garis C dan D. Nah, garis AB dan garis CD itu adalah dua garis yang sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Nah, karena dua garis ini tidak memiliki titik potong. Walaupun kita panjangkan dua garis ini sampai berapapun, maka dua garis tersebut tidak akan pernah menemukan titik potong. Nah, jadi garis AB dan CD ini merupakan dua garis yang sejajar. Nah, misalkan lagi, kalau misalkan saya punya garis ya, garisnya ini garis AB di sini, kemudian ada garis CD-nya di sini. Nah, jadi garis AB dan garis CD ya yang terlihat pada layar ini adalah dua garis yang saling tegak lurus. Nah, suatu garis dikatakan tegak lurus apabila dia memiliki titik potong, dan pada titik potong tersebut dia membentuk sebuah sudut yang besarnya adalah 90 derajat atau sama dengan sudut siku-siku. Nah, jadi kalau misalkan ada dua garis yang berpotongan ya, yang memiliki titik potong, tapi titik potongnya itu tidak membentuk sudut siku-siku atau bukan 90 derajat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai garis yang tegak lurus. Oke. Nah, sekarang misalkan saya punya garis AB, kemudian ada garis CD di sini, kemudian garis EF di sini, kemudian garis GH di sini. Ini sembarang saya letakkan ya. Nah, sekarang apabila kita ditanya garis A, B dan garis CD. Nah, garis AB dan garis CD itu adalah dua garis yang sejajar. Tapi kalau misalkan garis AB dan garis GH itu adalah garis yang saling tegak lurus karena dia memiliki titik potong yaitu pada koordinat yaitu min 2, min 2,5, di mana x-nya ini adalah min 2 ya, min 2, y-nya ini adalah 5. Jadi koordinat titiknya adalah min 2,5. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, jadi intinya dari posisi garis ini ya, apabila dia memiliki titik potong, maka dia termasuk pada garis yang tegak lurus ya. Tapi ingat bahwa titik potongnya ini harus 90 derajat. Tetapi jika tidak 90 derajat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai garis yang tegak lurus. Nah, sekarang kalau misalkan garis AB dan garis CD itu dikatakan sebagai apa tadi? Garis yang saling sejajar. Nah, kenapa dikatakan sejajar? Karena garis AB dan garis CD itu tidak mempunyai titik potong. Nah, jadi walaupun garisnya ini dipanjangkan sampai beberapa satuan ke depan atau ke belakang, jadi dia tidak akan memiliki titik potong. Oke, saya rasa bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas sedikit soal yang kemarin kita kerjakan. Oke, sekarang kita coba bahas uji kompetensi 2 yang kemarin sudah kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita coba nomor 1 ya. Nomor 1 soalnya kemarin adalah diketahui titik A itu adalah 3,1, kemudian titik B nya itu adalah 3,5 dan titik C nya ini adalah min 2,5. Nah, sekarang ditanya adalah jika ketiga titik tersebut dihubungkan, maka akan membentuk sebuah segitiga. Segitiga apa itu? Nah, sekarang kita coba tentukan titiknya ini dalam koordinat kartesius ya. Oke, sekarang titik A dulu. Titik A ini adalah 3,1, berarti x-nya 3. Nah, ini ya, x-nya 3. Y-nya 1. Berarti di sini. Kemudian titik B itu x-nya 3, y-nya 5. 3 dan 5. Oke. Sini titik B. Kemudian titik C itu adalah min 2,5. C-nya adalah min 2,5. Min 2,5. Nah, berarti di sini. Nah, sekarang kita hubungkan titik-titik ini menjadi dalam garis.
Oke, kita hubungkan titik C dengan titik B ya. Kemudian titik B kita hubungkan lagi dengan titik A. Dan titik A kita hubungkan dengan titik C. Nah, dia akan membentuk sebuah segitiga. Nah, yang menjadi pertanyaan, segitiga apakah ini? Begitu. Nah, kalau misalkan kita jawabnya segitiga sama kaki ya, kalau kita tidak teliti maka bisa saja kita jawab ini sebagai segitiga sama kaki ya. Mungkin kita lihat CB dan BA ini sama, tapi kita hitung satuannya ya. 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kalau BA-nya 1 2 3 4. Nah, ternyata CB dan BA ini tidak sama, berarti dia bukan segitiga sama kaki. Nah, jadi jawaban yang benar adalah segitiga siku dengan letak siku-sikunya yaitu pada titik B. Nah, jadi ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya terletak di titik B. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Kemudian nomor 2 ya. Nomor 2, diketahui dalam koordinat kartesius terdapat titik P, Q, dan R. Jadi ada 3 titik P, Q, dan R. Titik P itu adalah 4,5, titik Q itu adalah 7,1. Dan jika titik PQR dihubungkan akan membentuk segitiga siku-siku, maka koordinat titik R itu adalah berapa gitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu titiknya ini dalam koordinat kartesius. Pertama, titik P-nya itu adalah 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Nah, berarti di sini. Kemudian titik Q-nya 7,1, X-nya 7. Bentar, ini sepertinya belum saya ganti dengan poin ya. Tadi titik P-nya adalah 4,6. Oke, di sini. Kemudian titik Q-nya adalah 7,1. 7,1. Itu di sini ya. Nah, sekarang saya hubungkan dua titik ini terlebih dahulu ya. A ini saya hubungkan dengan B. Nah, apabila ketiga titik ini ya saya hubungkan, maka letak dari titik C atau kalau dalam soal itu titik R itu di mana gitu. Titik koordinatnya koordinat titiknya ada di mana. Sekarang saya hubungkan A ini ke bawah ya, tanpa titik dulu. Nanti dia ketemu garis tegak lurusnya ini titiknya di berapa. Ini saya hubungkan dengan garis seperti ini. Nah, ini dia membentuk segitiga siku-siku ya, dengan siku-sikunya di sini, atau siku-sikunya ini ada di sudut R atau sudut C begitu. Sini ya. Nah, maka yang ditanya adalah koordinat titik R atau titik E kalau di sini. Maka kita lihat di sini dari sumbu X-nya dulu. E ini berada pada angka berapa pada sumbu X? 4. Nah, kalau pada sumbu Y berada pada angka 1. Nah, berarti titik E ini titik koordinatnya adalah 4,1. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi ketika kita menentukan koordinat titik pada koordinat kartesius, kita mulai dengan melihat sumbu X-nya baru ke sumbu Y-nya. Oke? Semoga bisa dipahami ya. Dan ingat tadi ya, garis yang sejajar itu dia tidak memiliki titik potong, tetapi untuk garis yang tegak lurus dia memiliki titik potong dan membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, saya rasa cukup sampai di sini, semoga bisa dipahami. Dan jika belum paham bisa dilihat pada video sebelumnya yang saya sertakan linknya di deskripsi di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.